Penjahat ini tahu dia akan mati. Ingatlah akan aku kalau engkau datang. Berarti dia tidak persoalkan selamat jasmani, tapi dia bicara keselamatan rohani karena dia yakin hari itu sudah mati. Yang satu memperhatikan di saat yang paling menentukan masih pikiran jasmani, tapi yang satu tahu secara jasmani dia tidak bisa selamat, tapi dia masih mengharapkan keselamatan secara rohani. Makanya kalau pergi doa orang sakit yang sudah parah-parah itu, jangan habiskan waktu dengan minta kesembuhan ilahi, karena belum tentu Tuhan mau. Bisa jadi dia mati. Yang paling pertama injili dia, utamakan keselamatan rohani, sehingga seandainya dia mati dia selamat. Injili dulu. Sudah terima Yesus baru sekarang doa kesembuhan. Kalau ternyata Tuhan tidak mau menyembuhkan dia, dia mati, tapi jiwanya selamat. Tapi ada banyak hamba Tuhan yang terlalu mengutamakan jasmani, sibuk dengan doa kesembuhan, pakai tumpang-tumpang tangan, siram minyak lagi segala macam. Orang sudah sekali dia goyang-goyang darah Yesus, mati orangnya, belum terima Yesus, masuk neraka. Jangan. Si penjahat ini tahu secara jasmani tidak mungkin selamat lagi. Kurang berapa jam, innalillahi wa innalillahi rojiun. Tapi pengharapan akan keselamatan rohani ada. Ingatlah akan aku. McLaren bilang, betapa menyedihkan permohonan itu. Ingatlah akan aku. Permohonan ini membangun harapan itu bersama dalam kerajaan Kristus berdasarkan kenyataan bahwa dia telah bersama dalam salibnya. Engkau tidak akan melupakan temanmu pada saat yang gelap ini yang akan ada di belakang kita. Kepercayaan dan keterikatan seperti itu ditambah dengan penyesalan dan penyerahan tidak bisa dibiarkan, tidak mungkin diabaikan oleh Kristus. Menarik sekali permintaannya. Dia hanya minta, ingatlah akan aku. Mengingat surga, permintaannya sederhana, ingat akan aku. Dia tidak minta seperti Yakobus dan Yohanes. Markus 10, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang di kiri, yang seorang di kanan. Permintaan yang terlalu egois. Si penjahat tidak minta seperti itu, dia hanya minta sederhana, ingat aku. Demikianlah di atas salib ada iman yang luar biasa. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoru menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan. Dan masih dipergunakan untuk murid dari kelas 1 sampai kelas 4. Sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya. Dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian. Karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri. Dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun, ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun mulai minggu ini. Kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini, ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoru, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoru. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa
di Oba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esra Soro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.